Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Gina Raktika, Ayu Saputri, Erna Laila Yusri, Karisma Gustia, Wilda Melisa. Di sini kami akan membuat video praktikum percobaan ke-6, yaitu daya hantar listrik larutan elektrolit. Percobaan ke-6 yang berjudul Daya Hantar Listrik Larutan Elektrolit, yang bertujuan pertama, mengukur daya hantar listrik berbagai jenis senyawa dan larutan pada berbagai konsentrasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh jenis senyawa dan konsentrasi suatu larutan terhadap daya hantar listrik. adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sempurna derajat ionisasi 1 menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut banyak mengandung ion-ion. Karena banyak ion yang dapat menghantarkan arus listrik, maka daya hantarannya kuat. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan anak panah satu arah ke kanan. Menurut pandangan modern, arus listrik dapat ditafsirkan sebagai arus elektron yang membawa muatan negatif melewati suatu penghantar. Perpindahan ini dapat terjadi bila terjadi pada potensial antara satu tempat terhadap tempat lain, dan arus listrik akan mengalir dari tempat yang memiliki potensial tinggi ke tempat potensial rendah. Alat dan bahannya adalah alat gelas beker 100 ml sebanyak 8 buah, batang pengaduk 1 buah, rangkaian alat multimeter, gelas ukur 100 ml 1 buah, gelas ukur 50 ml 1 buah, kaca arloji 1 buah, pipet tetes 5 buah, dan spatula 1 buah. Bahan yang digunakan yaitu HCl, NaOH, NaBr, NaL, NH4Cl, minyak tanah, Aquades, NaCl, jeruk nipis, CH4OH, NaOH. Untuk skema kerja menentukan daya hantar listrik berbagai senyawa, yaitu minyak tanah H2O larutan NaCl, kristal NaCl, isikan masing-masing senyawa ke dalam gelas beker pada 100 ml sebanyak 25 ml. Ukur daya hantar listrik dengan alat multimeter. Yang kedua, mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar larutan elektrolit. Air jeruk nipis, NH4OH, HCl, NaOH, senyawa-senyawa dengan 25 ml dengan konsentrasi 0,05 dibanding 0,1 dibanding 0,5 dan 1. Daya hantar listrik diukur dengan pengukuran larutan terencer. Skema kerja hidrasi air, penentuan kuantitatif presentasi air dalam senyawa hidrat. Cawan porselen dicuci dengan deterjen dan air suling, kemudian dikeringkan dan ditempatkan pada segitiga penyangga yang sudah diatur ketinggiannya. Lalu panaskan dengan hati-hati sampai bagian tengah cawan terlihat membara selama 5 menit. Hentikan pemanasan dan dinginkan pada suhu kamar 10-15 menit. Cawan dijaga dan tutupnya selalu dalam keadaan bersih dan ditimbang. Untuk 1 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan dan ditimbang beserta tutupnya. Letakkan cawan pada segitiga dengan penutup sedikit terbuka sehingga uap dapat keluar. Panaskan selama 1 menit dengan pembakar di bawahnya. Kemudian naikkan panas bagian atas cawan terlihat merah dan biarkan pemanasan selama 10 menit. Dihentikan pemanasan, cawan ditutup, dibiarkan dingin pada suhu kamar, kemudian ditimbang. Ulangi pemanasan sampai didapat bobot tetap sampai didapat perbedaan bobot 2-3 mg. Hitung presentasi air dalam contoh dan ditentukan rumus hidratnya. Baiklah, kesimpulannya itu daya hantar listrik dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur daya hantar yang nantinya akan didapat besar arus listrik dan beda potensialnya, kemudian dicari tahanannya. Setelah didapat oleh tahanannya, kemudian dicari daya hantarnya.
Yang kedua itu pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar, yakni semakin besar konsentrasi larutan maka daya hantarnya juga semakin besar. Begitu juga pola sebaliknya. Terima kasih.